Shalom, saya ingin menceritakan pengalaman yang saya alami. Dahulu saat saya bekerja di sebuah gereja, sebut saja namanya Gereja X, di mana saat itu saya menjadi youth pastor dan di beberapa tempat saya mengadakan KKR. Nah, pada waktu itu beberapa tema dalam KKR saya disarankan dengan tema neraka. Lalu mau tidak mau saya juga menceritakan pengalaman pemimpin kami yang katanya dibawa ke neraka. Nah, berdasarkan kesaksian pemimpin saya yang dahulu itu, saya menceritakan bahwa kalau kita tidak bertobat akan masuk ke neraka, dan di neraka jika kita di dunia berbohong, maka lidah kita akan dipotong lalu muncul lagi dan dipotong lagi oleh iblis. Kalau kita suka mencuri, tangan kita akan dipotong lalu tangan kita akan muncul lagi dan dipotong lagi sama iblis. Jadi, iblis akan siksa kita sesuai perbuatan kita di dunia. Nah, tetapi pada waktu awal tahun 2018, saya mengikuti pendalaman Alkitab online dan saya menemukan kebenaran di Alkitab. Ternyata penafsiran atau kesaksian yang mengatakan bahwa iblis berkuasa menyiksa jiwa di neraka tidaklah benar, karena tidak alkitabiah. Alkitab menulis bahwa iblis pun dihukum di dalam neraka. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi menurut Alkitab, iblis sama sekali tidak mempunyai hak untuk menyiksa di neraka, karena iblis pun ikut dihukum bersama orang-orang berdosa yang sudah disesatkan mereka. Kalau begitu, siapa yang menghukum jiwa di neraka? Tanya saya dalam hati. Lalu saya membaca kisah tentang orang kaya yang sombong dan Lazarus yang miskin di dalam Lukas 16 ayat 19-31. Kisah ini menggambarkan penderitaan orang kaya yang sombong tersebut di Hades. Siapa yang menyiksanya? Jawabannya ada pada ayat ke-24. Lukas 19 ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihinilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Alkitab menulis bahwa yang menyiksa jiwa-jiwa di neraka bukan iblis ataupun malaikat Tuhan, melainkan api yang kekal. Jadi saya merasa bahwa kesaksian banyak orang tentang neraka yang menyatakan bahwa mereka melihat iblis menyiksa jiwa-jiwa di neraka sungguhlah amat meragukan karena tidak alkitabiah. Alkitab menulis bahwa yang menyiksa jiwa-jiwa di neraka yaitu nyala api kekal. Malaikat Tuhan disebutkan akan disuruh mengumpulkan mereka yang menyesatkan tersebut, namun tidak ditulis bahwa malaikat Tuhan menghukum mereka. Pengajaran iblis menyiksa di neraka tidak ada di Alkitab, tetapi adanya di ajaran agama lain atau ada di komik siksa neraka. Lalu saya tanyakan hal yang saya dapat itu ke salah satu pemimpin di atas saya, dan memang mereka sadar bahwa kesaksian yang ada agak berbeda dengan yang ada di Alkitab. Tetapi beliau menjawab seperti ini, "Udah, kamu nggak usah persoalkan bedanya sama Alkitab. Yang penting saat kamu cerita kesaksian neraka, itu kan banyak orang menjadi takut akan Tuhan, dan lihat saja buahnya, banyak anak muda yang bertobat dan terima Yesus." Setelah saya dapat jawaban seperti itu, saya simpan di dalam hati saya. Tetapi beberapa waktu setelah itu, saya makan di warung dan ada pengamen menyanyikan lagu Chrisye yang judulnya "Jika Surga dan Neraka Tidak Pernah Ada". Liriknya seperti ini, "Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya? Atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga? Jika surga dan neraka tidak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tidak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati karena sungguh memang mengasihi? Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati karena sungguh memang Dia memang pantas disembah?
memang pantas dipuja. Walaupun ini lagu dunia, tetapi dari hati saya bergejolak. Loh, selama ini saya KKR lalu orang bertobat karena takut atau saya takuti tentang neraka, bukan karena mengasihi Tuhan. Seharusnya orang itu bertobat karena sadar akan kasih Tuhan Yesus yang mati buat kita, bukan karena kita ditakut-takuti tentang neraka. Seharusnya dasar berita Injil saya adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi gampangnya, kalau saya punya anak taat belajar, bukan karena takut saya pukul, tetapi saya lebih senang kalau anak saya taat belajar karena dia sadar papahnya mengasihi dia dengan bekerja untuk menyekolahkannya. Saya ingin mengatakan bahwa saya pernah salah khotbah tentang neraka berdasarkan kesaksian yang berbeda dengan Alkitab. Hampir semua kitab suci agama-agama di dunia menunjukkan bahwa iblislah yang menyiksa jiwa-jiwa di neraka. Namun, Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang secara tegas tidak menyatakan bahwa iblislah yang menyiksa jiwa-jiwa di neraka. Tidak ada satupun ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa iblis menyiksa jiwa-jiwa manusia di neraka. Jadi kesaksian banyak orang tentang neraka, baik itu di Gehenna maupun Hades, yang menyatakan bahwa mereka melihat iblis menyiksa di neraka, sungguh amat meragukan. Hanya ada beberapa kemungkinan mereka menyatakan hal itu. Yang pertama, mereka bermimpi. Yang kedua, mereka berkhayal. Yang ketiga, mereka berhalusinasi. Yang keempat, mereka berbohong. Yang kelima, mereka mendapat penglihatan palsu. Kemungkinan besar mereka pernah membaca atau mendapat informasi dari buku-buku, kisah komik, atau informasi yang keliru tentang neraka, sehingga akhirnya tersimpan dalam kenangan memori mereka bahwa neraka adalah tempat iblis menyiksa manusia. Namun yang jelas, mereka tidak memahami apa kata Alkitab tentang neraka. Alkitab jelas menyatakan di Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Sebab jika memang iblis menyiksa jiwa-jiwa manusia di Hades atau Gehenna sekalipun, maka Alkitab pasti akan menuliskannya dengan jelas, karena hal itu penting. Namun tidak ada satupun ayat di Alkitab yang mengindikasikan bahwa iblis menyiksa jiwa-jiwa manusia di neraka, baik di Hades, Gehenna, apalagi di Tartaros. Iblis tidak punya hak apapun untuk menyiksa jiwa-jiwa di neraka, karena iblis sendiri pun sama-sama berdosa, bahkan ia adalah bapaknya dosa. Manusia berdosa karena ditipu iblis, karena itulah tersedia penebusan oleh darah Kristus bagi manusia. Sedangkan bagi iblis tidak tersedia penebusan, sebab iblis berdosa karena kehendaknya sendiri. Jadi, surga bukanlah tempat orang yang takut akan neraka, tetapi surga adalah tempat orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.